Dan rumah sakit apapun baik swasta maupun negeri itu diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan. Kalau untuk SIM RS ini diatur oleh Permenkes nomor 83 tahun 2013. Jadi di sana dinyatakan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan SIM RS. Nah, kalau sudah diatur oleh Permenkes, itu artinya SIM RS ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi rumah sakit. Okay. 3, 2, 1, go! I swear to God that I could drop it raw. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Junaidi selaku pimpinan PT Pandeka Smart System. Jadi teman-teman semua, PT Pandeka Smart System ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yang khususnya bergerak di bidang kesehatan, menyediakan aplikasi sistem informasi rumah sakit bagi rumah sakit yang membutuhkan. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, kita mengetahui banyak perusahaan-perusahaan dari luar Pulau Sumatera, terutama dari Jawa, mereka datang ke Pulau Sumatera untuk mempromosikan produk mereka. Tetapi sebenarnya teman-teman ketahui bahwasanya di Sumatera sendiri, terutama di Kota Padang, kita telah memiliki SIM RS yang dibuat oleh anak nagari sendiri. Dan tentunya tidak kalah dengan produk-produk yang berada di luar Pulau Sumatera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Ahmad Junaidi, di sebelah kiri saya sudah ada Saudara Ilham dan juga ada Saudara Adi. Dan saya sendiri yang akan memimpin bincang-bincang ini. Saya adalah Muhammad Zaid Ikhlas. Baik, mungkin bagi rekan-rekan yang pertanyaan umum yang banyak ditanyakan orang, sepenting apa SIM RS itu bagi rumah sakit, Pak? Baik, terima kasih kepada Saudara Ikhlas, Saudara Ilham Lamindo, dan Sabta Hadi yang sudah mengadakan acara ini. Pertanyaannya, seberapa penting SIM RS bagi sebuah rumah sakit? Jadi rumah sakit selaku institusi pelayanan kesehatan merupakan institusi pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Jadi rumah sakit ini baik itu swasta maupun negeri semuanya dinaungi oleh dinas kesehatan. Dan rumah sakit apapun baik swasta maupun negeri itu diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan. Kalau untuk SIM RS ini diatur oleh Permenkes nomor 83 tahun 2013. Jadi di sana dinyatakan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan SIM RS. Nah, kalau sudah diatur oleh Permenkes, itu artinya SIM RS ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi rumah sakit. Di sana dijelaskan bahwa SIM RS merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang mengelola seluruh alur proses layanan di rumah sakit, mulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Artinya ketika pasien masuk sampai dia dipulangkan dari rumah sakit, diharapkan SIM RS itu mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Mulai dari dia mendaftar, kemudian dia dilayani sampai dia pulang. Apalagi sekarang itu adalah zaman digitalisasi. Jadi zaman digital itu di rumah sakit dituntut juga untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Nah, SIM RS merupakan salah satu teknologi informasi yang mengatur seluruh alur layanan di rumah sakit tersebut. Jadi simpelnya seperti ini. Ketika seseorang ingin masuk atau ingin berobat ke rumah sakit, tentu dia perlu mendaftar dulu ke rumah sakit tersebut. Nah, kalau seandainya rumah sakit tidak mengimplementasikan sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit,
tentu pasien atau masyarakat akan mendaftar secara manual. Dia harus datang ke rumah sakit, antri, makan waktu yang cukup lama. Nah, dengan menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit, maka akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Contohnya ada fitur untuk melakukan pendaftaran online, kemudian fitur untuk pasien ini bisa memonitoring antrian, baik di antrian di bagian admisinya ketika dia melakukan pendaftaran, maupun antrian ketika berada di poliklinik, maupun antrian di bagian farmasinya. Jadi diharapkan dengan adanya sistem informasi manajemen rumah sakit, maka pelayanan rumah sakit itu bisa berjalan dengan optimal, sistematis, dan tentunya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, jadi menurut Permenkes nomor 82 yang mengatur SIMRS, maka SIMRS itu dituntut harus mampu memenuhi tiga unsur di dalamnya. Yang pertama bagian front office, kemudian yang kedua bagian back office, dan yang ketiga SIMRS itu harus mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan sistem yang berada di luar SIMRS itu sendiri. Nah, yang pertama ini bagian front office. Front office ini berkaitan dengan pelayanan kepada pasien langsung. Kemudian yang kedua di bagian back office. Back office ini dia tidak terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kepada pasien, tapi dia menjadi pendukung lancar atau tidaknya pelayanan kepada pasien tersebut. Contohnya yang berhubungan dengan inventory, yang berhubungan dengan diklat, yang berhubungan dengan SDM dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Ini yang berhubungan dengan bagaimana supaya SIMRS itu mampu berkomunikasi dengan sistem yang berada di luar SIMRS tersebut. Contohnya dengan Dukcapil ketika pasien daftar. Jadi petugas pendaftaran itu tidak susah dalam mengentrikan data-data pasien. Dia cukup mengentrikan nomor NIK yang ada di kartu pasien, otomatis nanti daftarnya itu dipanggil dan datanya diambil dari Dukcapil langsung. Ini menarik nih Pak, ini menarik. Berarti kalau seandainya begitu, SIMRS yang Bapak miliki ini berarti bekerja sama dengan Dukcapil berarti ini ya? Ya, SIMRS kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam sistem. Untuk sekarang kita sudah berkolaborasi dengan BPJS, dengan InHealth, besar ya. Dan untuk Dukcapil ini kita masih dalam proses. Sebenarnya SIMRS kita bisa, cuman izin dari Dukcapilnya belum kita dapatkan. Nah, tapi intinya SIMRS yang kita miliki ini memenuhi yang ketiga unsurnya tadi itu. Ada front office-nya, back office-nya, dan kolaborasi dan komunikasi dengan sistem yang berada di luar SIMRS itu sendiri. Oke, mungkin sebelum bertanya lebih dalam, mungkin saya ingin tahu nih Pak, SIMRS yang Bapak jual ini itu ada nama akrabnya gak nih? Jadi kita tahu nih SIMRS kan tahunya secara umum sistem informasi manajemen rumah sakit. Tentu ada nama akrabnya. Jadi orang kenal nih SIMRS ini apa nih? Ciri khasnya nih gitu, namanya siapa nih gitu. Ya, jadi kan saya sebenarnya adalah pemilik dari sebuah perusahaan ya. Perusahaan saya namanya PT Pandeka Smart System. Jadi PT Pandeka Smart System ini sebenarnya tidak hanya memproduksi sebuah sistem rumah sakit. Banyak sistem yang kita bangun di PT Pandeka Smart System ini. Nah, jadi salah satunya sistem informasi manajemen rumah sakit yang merupakan salah satu produk andalan dari PT kami. Tapi walaupun di luar itu kita memiliki produk yang lain seperti di dunia pendidikan, kemudian di dunia dagang. Pernah juga kita buat sistem di Polda Sumatera Barat di bagian Direktorat Tahanan dan Barang Buktinya. Jadi main banyak yang sudah kita ciptakan sistem informasi. Artinya PT Pandeka ini yang saya pimpin itu memiliki beberapa orang yang memang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing. Ada orang IT-nya di sana, kemudian ada analis dan lain sebagainya, sehingga kami menciptakan sistem yang tidak hanya bergerak di bidang SIMRS saja. Tapi karena kita sekarang membahas tentang SIMRS, tentu kita fokus dulu ya SIMRS ini. Jadi SIMRS kita ini karena kita namanya adalah PT Pandeka, jadi kita sebut dengan nama SIMRS Pandeka.
Pandeka ya. Jadi SIM-RS Ini Pandeka. ciri khas Minang berarti kayaknya ya. Ya, memang kita sesuaikan pertama dengan nama perusahaan Ya, PT ya. Pandeka sekaligus sebagai ciri khas produk anak nagari. Jadi Pandeka itu kan istilah Minang ya. Ya, Istilah Minang artinya Pandeka itu kalau di Indonesia kan adalah pendekar. Tapi Ya, ya. kalau diambil filosofinya di dunia di daerah Minang, Pandeka itu bisa diartikan pandai aka. Oh, bukan berarti bukan SIM-RS pandai silat berarti Pak ya. Ya, jadi udah dua tuh, udah dua. Jadi SIM-RS Pandeka sudah pandai aka, smart lagi. Iya, Nah, jadi double, Double sudah ya. pandai aka, kemudian smart. Nah, insya Allah SIM-RS yang kita bangun ini betul-betul memenuhi kebutuhan dari rumah sakit yang akan menggunakannya. Karena kita membangun SIM-RS ini tidak asal-asalan. Iya. Iya, Kita iya. membangun SIM-RS ini ada regulasi yang kita ikuti. Salah satunya yang saya sebutkan tadi adalah Permenkes nomor 82 tahun 2013. Iya, iya. Jadi di sana diatur semuanya apa yang harus disiapkan, kemudian modul minimal yang harus disediakan itu diatur berdasarkan Permenkes itu. Ya, sepertinya nih ada nilai plus juga kayaknya ya Pak Dia. Soalnya kalau dibandingkan dengan SIM-RS yang pernah kita dengar biasanya kan kebanyakan di Pulau Jawa biasanya. Mungkin Pak Ahmad sendiri mungkin sengaja membuat SIM-RS Pandeka ini terkesan seperti buatan anak nagari berarti ya Pak Ahmad ya. Iya, memang Kalau seperti boleh itu. tahu nih Pak, pendidikan Bapak ini apa ini Pak? Pendidikan saya memang di bidang teknologi informasi. Jadi S1 saya itu di bidang di jurusan sistem komputer. Sebenarnya keilmuan saya itu lebih mengarah kepada perangkat keras sebenarnya. Tapi saya hobi untuk mengembangkan sistem informasi dan saya lebih memperdalam untuk pengembangan sistem informasi itu. Dan akhirnya saya lanjutkan pendidikan S2 dan S2 ini baru menjurus kepada sistem informasi. Jadi S2 saya itu memang magister di bidang sistem informasi. Dan alhamdulillah karena kita membuat sistem informasi jadi berhubungan erat dengan jurusan saya ini. Berapa lama Bapak Ahmad ini membuat sebuah SIM-RS ini? Kalau Sampai membuat bisa sistemnya, mendirikan sebuah PT ini. ya baik. Untuk membuat sistemnya ini sebenarnya saya lakukan secara bertahap, dan kalau saya hitung-hitung mungkin sudah memakan waktu 1 tahun. Jadi saya membuat sistem ini dan alhamdulillah ada rumah sakit yang mau menggunakan, sehingga sistem yang saya buat ini betul-betul sudah diuji di rumah sakit tersebut. Itu tadi. Dasar Bapak bikin SIM-RS ini apa awal mulainya Pak? Ya mungkin satu pertanyaan saya tadi Pak Adi. Saya bilang kan ini produknya dalam negeri nih. Mungkin kita pernah dengar keluhan-keluhan orang kalau seandainya yang SIM-RS dari Pulau Jawa selalu susah koordinasinya. Mungkin kita bisa lebih jelas nih Pak Ahmad, keunggulan apa yang diberikan nih dengan pembuatannya anak nagari ini. Jadi mungkin rekan-rekan semua rumah sakit akan tahu nih apa nih dia milih. Kenapa harus Nagari milih nih, SIM-RS Pandeka ya? Pulau banyak nih, Pulau Jawa nih. Nah, itu tentu Bapak. Ya, perusahaan-perusahaan lain tentunya di, Ya, di betul. luar di Pulau Jawa tentunya sudah punya nama. Kan ada perusahaan-perusahaan Ya, dari luar negeri ya. sudah punya nama, bahkan ada dari luar negeri. Yang intinya kenapa kita harus milih SIM-RS Pandeka ini? Apa Ya, keunggulan yang Itu diberikan? makanya itu. Apa nilai jualnya yang bisa Jadi kita sebenarnya yang menjadi pendorong bagi saya untuk menciptakan SIM-RS ini karena memang fenomena di lapangan saya lihat memang daerah-daerah itu banyak bergantung kepada SIM-RS buatan dari daerah luar, Ya, seperti khususnya Jawa di tadi Sumatera. Ya, di Sumatera ini saya lihat pada umumnya SIM-RS-nya itu di handle atau disediakan oleh perusahaan-perusahaan dari Pulau Jawa. Iya. Jadi itu menjadi motivasi awal bagi saya kenapa untuk membuat sistem ini harus dari luar daerah. Apakah daerah kita tidak bisa menciptakan atau membuat sistem yang mungkin bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari Pulau Jawa tersebut.
Karena saya juga sebagai seorang akademisi memang mengajar di jurusan sistem informasi. Di sana saya melihat kalau seandainya ini dibiarkan terus seperti itu, maka ini merupakan salah satu hal yang sangat ironis sekali. Apalagi di Kota Padang itu kan tidak kekurangan ya, tidak kekurangan tenaga-tenaga IT dan kampus-kampus yang notabene memang bergerak di dunia IT. Kalau seandainya kita tidak bisa menciptakan atau menyediakan sistem yang serupa yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan luar itu, ini merupakan suatu hal yang sangat ironis dan memalukan menurut saya. Karena waktu itu ada rumah sakit yang mau menjadi tempat bagi saya untuk bisa berkarya dan mempercayakan kepada saya untuk membuat sistemnya, sehingga dua hal tersebutlah yang menjadi pendorong. Pertama karena ada dorongan perasaan malu, karena ada ketergantungan dari pihak luar untuk menyediakan sebuah sistem. Yang kedua karena ada yang mau mempercayakan kepada saya untuk membuat sistem dan diimplementasikan di rumah sakitnya, sehingga itu menjadi pendorong dan saya mulai untuk membuat sebuah sistem. Dan saya rasa waktu itu saya menciptakannya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dalam jangka 1 tahun itu diimplementasikan step by step, tahap demi tahap, dan akhirnya sekarang sudah memenuhi 3 unsur yang saya sampaikan tadi. Front office-nya sudah terpenuhi, back office-nya juga, dan juga bagian komunikasi dan kolaborasi dengan aplikasi atau sistem yang berada di luar CMRS sendiri. Mungkin di lapangan mungkin orang kebanyakan mungkin rasa percaya itu sudah terdorong ke CMRS yang diciptakan oleh Pulau Jawa, mungkin ya, produk dari luar. Mungkin ada keunggulan-keunggulan yang bisa Bapak tonjolkan, mungkin kenapa kita harus memilih yang buatan anak negari, karena percaya ini belum sepenuhnya nih pembuatan anak negari ini apakah oke atau belum teruji kan gitu. Tentu ada mungkin poin-poin secara umum yang bisa Bapak guide lah supaya orang itu bisa beralih nih ke CMRS Pandeka ini. CMRS Pandeka tadi ini namanya Pak ya. Jadi salah satu bukti bahwa CMRS yang saya buat ini sudah lumayan bagus. Buktinya pertama sudah ada beberapa rumah sakit yang menggunakan. Ada yang sudah berjalan selama 4 tahun. Kemudian ada yang sudah berjalan 1 atau 2 tahun. Jadi alhamdulillah selama mereka menggunakan CMRS Pandeka ini, alhamdulillah semuanya lancar. Kemudian kebutuhannya insya Allah bisa dipenuhi. Karena CMRS ini tidak bisa stuck sampai misalkan kita anggap CMRS kita sekarang sudah bagus. Kebutuhannya akan terus berkembang dan tidak ada sistem itu yang betul-betul komplit. Jadi sistem itu akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Jadi itu merupakan salah satu bukti bahwa CMRS kita cukup mumpuni, sudah digunakan oleh beberapa rumah sakit dan kebutuhannya bisa kita penuhi dengan baik. Cukup menarik ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi berbincang kita nih CMRS ya. Ya, mungkin di kesempatan lain kita juga akan mencoba untuk membahas lebih dalam. Membahas lebih dalam, dan juga kita akan coba simulasikan lah nanti kita buatkan video khusus. Sedikit tambahan mungkin Pak Ikhlas, mungkin kita sama-sama ketahui juga bahwa CMRS ini merupakan produk yang tidak murah. Betul sekali Pak. Nah, jadi kalau perlu diketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan dari luar itu menawarkan CMRS dengan harga yang sangat luar biasa tinggi. Betul. Dan itu merupakan salah satu juga pendorong bagi saya untuk menciptakan CMRS ini dengan produk dalam negeri. Dengan itu kita bisa membuat harga yang jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dari luar. Jadi itu merupakan salah satu nilai plus bagi kita karena kita
menciptakan SIMRS ini secara bertahap, tidak langsung ready. Jadi memang diuji per unit kerja yang ada di rumah sakit. Ya, jadi misalkan bagian pendaftaran kita coba dulu bagian pendaftaran, kemudian bagian penunjang, kemudian bagian medis dan lain sebagainya. Semuanya itu diuji coba dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga saya rasa SIMRS Pandeka ini cukup teruji, sangat minim sekali terhadap trouble, sehingga dengan demikian pelayanan di rumah sakit insya Allah akan berjalan dengan optimal. Berarti SIMRS ini menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit itu sendiri berarti ya Pak ya? Ya, ya SIMRS pada dasarnya memang harus mengikuti kebutuhan dari rumah sakit, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada. Itu intinya. Dan kebanyakan sistem-sistem yang ditawarkan dari pihak luar itu kebanyakan rumah sakit yang harus mengikut kepada sistem yang mereka ciptakan. Nah, kalau kita enggak, kita mengikuti kebutuhan rumah sakit dengan catatan tetap dalam koridor dan peraturan yang diatur. Kalau seandainya aturan rumah sakitnya itu tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya seperti Permenkes dan lain sebagainya, itu insya Allah sistem kita bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit tersebut. Mungkin secara umum udah lumayan banyak ya. SIMRS Pandeka namanya tadi. Pandeka itu berarti bukan SIMRS Pandesilat berarti. Pandeka itu pandai aka saminangnya, berarti istilahnya SIMRS yang memenuhi kebutuhan setiap proses bisnis, baik rumah sakit maupun dagang ya. Kayaknya ini menarik juga nih. Ya. Mungkin ada kelanjutan lah, mungkin kesempatan lain mungkin. Ya, betul. Ya mungkin sedikit Pak tambahan ingin ditanyakan juga. Tentu seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya sistem yang dibangun ini sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Artinya ketika ada permintaan-permintaan dari user nanti yang ingin dipenuhi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kebanyakan sistem itu kan sudah jadi dulu nih. Artinya rumah sakit yang ikut dengan sistem yang ada. Artinya kan kalau sistem yang Bapak buat ini, apakah bisa sekiranya di tengah jalan nanti ada pengembangan-pengembangan, apakah bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh rumah sakit? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, SIMRS Pandeka itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Artinya open source ya Pak ya? Open source, dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan yang berada di atasnya, terutama Permenkes. Contohnya yang berhubungan dengan reka medis misalkan. Reka medis itu ada yang ngatur, ada Permenkes nomor 24, ada Permenkes yang betul-betul mengatur reka medis itu, kalau nggak salah saya nomor 269 itu. Jadi kalau seandainya kita menciptakan sebuah sistem yang berhubungan dengan reka medis, jangan sampai bertentangan dengan Permenkes yang ada. Kemudian SIMRS kita ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, dan tim yang ada di PT Pandeka saya ini pada umumnya adalah orang-orang yang betul-betul praktisi rumah sakit. Jadi praktisi rumah sakit ada yang sudah berpengalaman 14 tahun, ada yang pengalaman 10 tahun, ada yang sudah pengalaman 5 tahun. Nah, jadi pada dasarnya mereka mengetahui bagaimana alur proses yang ada di rumah sakit, dan karena sudah mereka pahami alur layanan di rumah sakit, jadi mereka bisa mengadopsi dengan cepat dan melakukan perubahan-perubahan di dalam SIMRS Pandeka. Artinya sistem yang Bapak buat ini kalau seandainya diimplementasikan di rumah sakit lain, artinya tidak akan terlalu banyak perubahannya. Kalau misalnya seandainya rumah sakit itu ada hal-hal kecil misalkan yang ingin diminta yang harus disesuaikan dengan rumah sakit. Jadi kalau seandainya ada rumah sakit yang menggunakan SIMRS Pandeka, kita hanya tinggal memodifikasi sedikit di sistem. Kemudian rumah sakit tinggal menyediakan data-data apa yang kita minta, dan insya Allah dalam jangka waktu yang dekat kita bisa langsung running itu. Jadi karena kita membuatnya sudah menggunakan kerangka kerja yang bagus,
sehingga rumah sakit yang ingin menggunakan SIM-RS Pandeka itu tidak akan kesulitan Ya. untuk bisa melakukan implementasi menggunakan SIM-RS Pandeka ini. Oke, sangat menarik sekali rekan-rekan penjelasan dari Ya, Bapak banyak Ahmad tadi. banyak keunggulannya berarti Iya. Pak Ikhlas ya. Ya, terutama untuk rekan-rekan yang berada di Sumatera Barat khususnya, tentunya ketika teman-teman tertarik untuk memakai sistem Pandeka ini, tentunya secara koordinasi tentu sangat mudah sekali ya dibandingkan dengan Karena di perusahaan-perusahaan lokal ya. dari luar ya. Karena seperti tadi berkaitan dengan jarak, tentunya komunikasi pun lebih mudah. Tentunya sekiranya ada masalah, tentunya kita tidak menginginkan ada masalah ya. Ya, Tentunya ya, kita betul. ingin sistem itu berjalan dengan baik. Sekiranya ada masalah, tentu koordinasinya pun akan lebih cepat ya Pak ya. Ya. Iya. Jadi memang pengalaman saya sering berkomunikasi dengan manajemen rumah sakit yang pada umumnya menggunakan SIM-RS buatan di luar Jawa. Artinya kita gini, dalam implementasi SIM-RS itu kita ingin apa yang didapatkan oleh orang yang menggunakan SIM-RS kita itu melebihi dari apa yang mereka keluarkan dari segi biaya. Oke, ya, betul, Nah, betul jadi sekali. komitmen kita seperti itu. Karena saya sudah pengalaman juga ketika saya menggunakan sebuah sistem, kalau seandainya nilai yang saya dapatkan itu kecil dari biaya yang saya keluarkan, maka saya akan kecewa. Iya, iya. Nah, jadi implementasi SIM-RS Pandeka kami berkomitmennya seperti itu. Nilai yang mereka dapatkan melebihi dari biaya yang mereka keluarkan. Oke. Itu komitmen kita Pak Ikhlas. Cukup jelas sekali ya sejauh ini penjelasan Pak Ahmad tadi. Sangat menarik sekali sistem informasi yang dibuat oleh Bapak Ahmad ini. Mungkin ada pertanyaan Bang? Ya, Pengalaman mungkin. kalau saya mungkin penasaran nih dengan fitur-fitur yang ada di SIM-RS Pandeka ya. Iya, iya. Nah, mungkin Pak Adi mungkin ada nggak pengalaman saat mendaftar berobat di rumah sakit ya? Oh, kalau pengalaman saya udah banyak sekali nih Pak. Banyak sekali. Iya, iya, iya. Ini ada saya mau tanya ini Pak Ahmad. Saya mendaftar di. Ini boleh minum dulu kan nih? Oh, boleh. Silakan. Iya. Saya pernah mendaftar di salah satu rumah sakit nih Pak Ahmad. Nah, Katanya pendaftaran via online. Via online ini ada WA sama web. Oke. Ya. Awalnya saya disuruh mendaftar via web. Terus diarahnya ke WA. Oke. Dari WA diarahnya ke web. Pusing saya. Pusing. Serius pusing banget. Nggak terbantu berarti ya? Nggak terbantu. Malah saya komplain, setelah saya komplain baru dibalasnya, baru saya dapat nomor antrian. Iya. Ribet kali kayaknya ini. Pernah saya di salah satu rumah sakit, pendaftaran online-nya bagus nih Pak Mas. ya jadi untuk pendaftaran ini memang merupakan suatu hal yang sangat penting Iya, sebenarnya. karena memang pasti menjadi Karena, harapannya Pak ya. ya, jadi karena ada istilahnya kesan pertama sangat menggoda. Ya, gitu iya, betul. masalahnya pasien ini Nah, kan jadi kalau hanya seandainya dalam kota nih Pak Manan, ada Ya. yang dari luar kota kan, Iya. butuh waktu. Jadi kalau seandainya di sistem pendaftaran itu pasien sudah merasa nggak nyaman, maka akan muncul image yang kurang baik terhadap rumah sakit tersebut. Berarti bagus pun nanti di belakangnya tidak akan iya. terpenuhi berarti ya Pak ya. Jadi kalau sudah nggak bagus di depan, nanti Iya. orang merasa nggak puas. Nanti kalau seandainya ada kesalahan sedikit saja ketika dia mendapatkan pelayanan, nah dia akan rentetannya banyak berkompor ya. itu. Iya. Berkompor itu nggak bagus nih pelayanan segala macam. Karena di awalnya dia sudah mendapatkan kesan yang tidak baik. Iya. Nah, Tidak jadi aman. jadi model sistem pendaftaran itu di berbagai macam rumah sakit memang banyak modelnya, Pak. Iya. Ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan aplikasi Android, ada yang menggunakan web. Nah, jadi banyak macam modelnya pendaftaran itu. Nah, sekarang BPJS ada mobil DKN juga Pak ya. Ada mobile JKN. Kalau mobile JKN itu bagi sistem informasi manajemen rumah sakit yang sudah bridging kepada Iya, iya, BPJS. Kalau seandainya belum bridging, maka SIM-RS nggak akan bisa menggunakan mobile JKN. Oke Pak, mungkin di lain kesempatan akan kita coba bahas lebih dalam. Saya masih banyak pertanyaan nih. Iya,
Ya. Nanti kita lanjutkan lagi di berarti video gini, selanjutnya. berarti Ini kemarin itu setidaknya si panjang. Meres Pandeka bisa memenuhi kebutuhan dari Pak Adi Oke, tadi, berarti iya ya? betul. Ya, Iya kan? jadi Itu bisa ya? Simres Pendeka insya Allah bisa mengatasi masalah yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Oh. Bisa Oke. nggak pasien ini langsung ke poli aja nunggu Pak? Bisa. Setelah daftar. Itu ya, itu nanti itu bagaimana caranya? Ah. Nanti Jadi akan kita coba bahas. contohnya di tadi selanjutnya. Pak Adi mengatakan ada menggunakan sistem WA. Mm-mm. Iya. Kalau kita di Simres Pendeka kita sudah meninggalkan sistem WA Pak Adi. Iya iya. Nah, kenapa iya. demikian? Karena sistem WA itu melibatkan petugas, Betul, nggak betul, betul. sistematis, nggak otomatis. Iya, Karena iya, kalau iya. seandainya menggunakan sistem WA, melibatkan petugas dan di sana ada ketidak transparansi, Iya iya. iya. kurang transparansi Oke, oke. Iya. sistem pendaftarannya. Berarti intinya pasien kalau mendaftar pakai Simres Merdeka bisa langsung nunggu di poli berarti ya Pak ya? Otomatis semuanya. Oke, Ya. Bisa kita Untuk tanyakan lebih langsung. jelasnya Oke. nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya, Ya. teman-teman. Ikuti ya mungkin. Ikuti perbincangan Iya, iya, kita. Mungkin ini ngobrol santai ya, Iya, membahas iya, iya. seputar sistem informasi rumah sakit seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya di Kota Padang ini sudah ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, namanya adalah PT Pandeka Smart System, yang tentunya bercita-cita seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad tadi, latar belakangnya membuat sistem ini adalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena pada kenyataannya kita mungkin merasakan ada keluarga kita atau kita sendiri yang berobat ke rumah sakit, akan tetapi merasakan kesulitan-kesulitan ketika kita ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Maka PT Pandeka Smart System hadir untuk memberikan solusi atas segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu saja rekan-rekan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.